Selamat datang di GKKD Revival Semarang. Bapak Ibu Saudara, marilah kita giat mengikuti setiap pelayanan-pelayanan yang ada di sepanjang minggu ini. Berikut informasinya bagi kita sekalian. Setiap hari Sabtu pukul 4 sore, adik-adik di setiap satelit dapat mengikuti acara Sabtu Ceria. Persembahan dari pelayanan GKKD Revival Kids. Komsel Zoom Anak akan diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Catat hari dan waktunya ya adik-adik. Untuk teman-teman teen dan youth, pastinya hari-hari kalian disibukkan dengan sekolah, mengerjakan tugas pelajaran, belajar untuk tes, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetap semangat dalam Tuhan ya, dan giat beribadah. Ini info buat kalian. Setiap hari Kamis pukul 7 malam akan ada ibadah midweek yang dapat diakses melalui channel YouTube GKKD Revival Semarang. Seruan doa pagi pukul 5 sampai pukul 6 pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung bersama GKKD Revival Semarang dan jemaat GKKD yang berada di luar kota untuk mengikuti doa pagi melalui aplikasi Zoom, yang linknya akan dibagikan oleh Gembala Satelit. Firman Tuhan saat doa pagi dapat disimak kembali dengan membuka YouTube channel GKKD Revival Semarang. Mari bersehati dan terus bergiat dalam kegerakan doa, membawa pergumulan bangsa kita kepada Tuhan. Jemaat dapat mengikuti mobilisasi doa bagi bangsa lewat tayangan streaming setiap hari Rabu pukul 7 malam. Terima kasih Pak, nomor teleponnya akan saya informasikan ke jemaat. Antusias dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Selamat beribadah! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan Keluarga Besar GKKD Revival Semarang. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Sungguh satu anugerah dan kemurahan Tuhan jika pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di ibadah online. Mari kita berangkat beribadah dengan pengertian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita katakan sama-sama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari sebelum kita mulai beribadah, sebelum kita mulai untuk menyembah Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini
Kami mengucap syukur satu kemurahan Tuhan bahwa kami bisa bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah persembahan pujian kami, inilah persembahan hati kami Tuhan, diri kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan apapun yang terjadi, apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang baik dan kemurahan-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan atas ibadah kami pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami mendapatkan pemulihan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih dari itu semua, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan Tuhan ditinggikan atas ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membawa hati yang menyembah kepada Dia pagi hari ini. Arahkan hati kepada Dia, cari Tuhan, dan rindukan Dia hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah rumah kita. Beri Dia kemuliaan, beri Dia hormat, beri Dia pujian. Hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Tinggikan Dia dengan hati bersyukur pagi hari ini. Kau hiasi kehidupanku. Amin. Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Semuanya karena Amin. kasih. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat Amin. baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Amin. harapan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu. Semuanya karena Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Mari hari mengucap ini. syukur ya Tuhan. Semua berkat Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Katakan lagi aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Katakan sama-sama terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Teramat baik. Aku ada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah. Kita bawa penyembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Dia, agungkan Dia, bersyukur buat keadaan kita apapun hari ini. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Sekali lagi kita katakan,
Aku ada saat Kami datang bersama dengan keluarga kami. Semuanya Kami datang dengan diri kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam keadaan susah pun kami mau katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu Aku hidup ya hari Tuhan, ini. ya Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Engkau sangat Yes. baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami kasih. bersyukur Tuhan. Terima kasih Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Apapun keadaan kami bersyukur. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang baik. Kami mau katakan Engkau Allah yang baik. Ya Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hati yang bersyukur kita angkat kembali pujian ini. Kita katakan aku ada saat ini. Biar dia temukan umat yang bersyukur pagi hari ini, umat yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun, dalam keadaan baik maupun keadaan sulit. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap katakan Dia Allah yang baik, tetap katakan terima kasih kepada Tuhan apapun keadaan kita. Yes, umat yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Yes, teramat baik aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu. Bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami. Yes, terima kasih, terima kasih Yesus, Amin. Engkau sangat baik. Terima kasih. Amin. Yesus, Amin. Engkau sangat baik. Sekali lagi kita akan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik teramat baik bagiku. Engkau baik. Biar kau temukan umat-umat-Mu yang mengucap syukur selalu bagi-Mu Tuhan. Kepadamu Tuhan, dengan takut dan hormat kami datang. Dengan pujian dan elu-eluan kami Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Biar kau temukan hati yang menyembah, biar kau temukan keluarga-keluarga yang menyembah, dan namamu diserukan dari rumah-rumah yang ada ya Tuhan. Dari setiap kamar-kamar di mana kami melihat streaming Tuhan pagi hari ini, hadirat-Mu nyata, pribadi-Mu nyata Tuhan. Untuk kami sembah dan kami naikkan pujian ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir, kami percaya Kau Allah yang ajaib, kami percaya Kau Allah yang besar, yang dapat melakukan segala sesuatu dan memenuhkan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau ajaib dan pekerjaan-Mu tidak pernah terpikirkan oleh kami. Engkau Allah yang kasih dan melihat setiap perkara yang terjadi atas umat-Mu Tuhan hari ini.
Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menghentikan kami untuk kami memuji nama Tuhan. Dalam segala keadaan kami akan tetap puji Engkau. Dalam setiap keadaan kami akan tetap tinggikan nama Tuhan Allah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini atas satu nama. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku. Saya undang bangkit berdiri untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Di rumah-rumah bisa bangkit berdiri juga Bapak Ibu. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagi kita. Apapun yang kita alami pagi hari ini, Dia ajaib bagi kita. Serukan bersama-sama untuk itu jadi atas kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Amin. Dia ajaib bagi kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang ajaib. Dia Tuhan yang ajaib. Yes. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Katakan ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Dia baik, Dia mengasihi kita. Dia lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Yes, yes. Perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus. Yes. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku kebaikannya, yes, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Yes, amin. Ajaib selamanya. Haleluya. Katakan sekali lagi, setiap hari. Katakan itu, setiap hari ku menikmati. Amin. Lihat kasih Tuhan atas hidup kita. Lihat apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Ucapkan syukur padanya pagi hari ini. Yes, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Yes, yes. Katakan kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dulu dia pernah lakukan, sekarang dia lakukan, selama-lamanya dia akan lakukan. Amin. Kasih setianya. Mengalaminya lagi ya Tuhan, kami akan menerima lagi ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Yes, yes. Dalam nama, katakan Yesus. Sekali lagi kita katakan kasih setianya, kasih setianya, setianya tak pernah berubah. Amin. Dan selamanya ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Serukan Yesusku bersama. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita serukan Yesusku. Yesusku luar biasa. Puji Engkau ya Tuhan, kami puji Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau atas kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Dari 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi saya bacakan untuk setiap kita semuanya. Dari 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin hari-hari ini kita belum melihat atau tidak melihat apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Tetapi percaya akan firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan, Dia akan genapi, Dia akan sempurnakan, Dia akan lakukan bagi kita. Mari kita akan duduk dengan tenang, dengan hati terarah kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama bahwa ya Tuhan, hidup kami bukan karena apa yang kami lihat, bukan karena apa yang orang katakan, tetapi karena firman-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya akan kepercayaan kami Tuhan, akan firman-Mu itu yang kami pegang Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu, amin. Kau teguhkan hatiku. Katakan penuh iman. Tiada yang mustahil bagimu. Kita angkat pujian ini kembali. Kekuatan. Amin. Kekuatan di hidupku kami dapatkan di dalam-Mu ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Yes. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan pagi hari ini. Hidup kami karena percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Kita katakan kembali, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Ku dapat di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Yes, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin, amin. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. katakan Bapakku percaya, percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya, bukan karena melihat. Katakan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan pagi hari ini. Kami hidup karena percaya akan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya, bukan karena ya melihat, Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sekali lagi kita katakan, sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Bukan karena benar Tuhan. Pagi hari ini kami mau terima firman Tuhan. Yes, yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota, yang ada di GKKD Plamongan, GKKD Setiabudi, GKKD Klipang, GKKD Pudak Payung, GKKD Bubaan, juga GKKD Salatiga, Donorojo, Jepara, juga yang ada di Pangkalan Bun, yang ada di mungkin di luar negeri juga. Saya menyampaikan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk makanan dan minuman
yang Tuhan anugerahkan kepada kami bersyukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan berbicaralah, berkata-katalah kepada setiap kami. Mari jamahlah kami sebab kami umat-Mu Tuhan. Tuhan yang membawa kami ke dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi umat-umat yang beriman, yang memiliki hidup yang seperti firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hidup yang dipimpin Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Jadi firman Tuhan yang akan kita pegang hari ini, yang akan kita jalani hari ini, yang akan kita taati hari ini ada di Galatia 5 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 26. Saya akan membaca untuk kita semua. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, kalau hidup kita beri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak di bawah hukum Taurat. Hidup kita tidak lagi di dalam hukum-hukum aturan, tetapi di dalam hukum Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menolong kita di dalam kita menjalani hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu hidup diberi kepada Roh Kudus itu, maka saudaraku, kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita. Nah, banyak hidup kita itu, Bapak Ibu Saudara, siapa yang memimpin hidup kita? Gitu. Kita kadangkala tidak memahami kalau bahwa hidup kita ini seringkali kita biarkan. Seringkali diri kita ini yang memimpin diri kita, atau bahkan mungkin pribadi lain atau orang lain atau siapa yang memimpin hidup kita. Kadangkala seringkali kita sendiri yang memutuskan, kita sendiri yang memberikan diri kita kepada diri untuk memimpin, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan mengatakan kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, bahkan saudara kita di atas hukum Taurat itu, kita lebih baik. Kita tidak pada aturan-aturan, tapi kita bisa lalui aturan-aturan itu. Kita bisa jalani aturan-aturan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, siapa yang memimpin hidup kita? Mari kita teliti hidup kita. Siapa yang selama ini bangun tidur kita, setelah bangun tidur kita mengawali hari kita, ya saudara-saudara, siapa yang memimpin kita? Kalau siang hari, siapa yang memimpin hidup kita? Kalau kita ini sedang ada permasalahan, siapa yang memimpin kita? Siapa yang kita mintai petunjuk? Siapa yang kita mintai jalan keluar? Siapa yang kita minta konfirmasinya terhadap permasalahan hidup kita? Saudaraku, kalau kita, Alkitab katakan kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus, mestinya Roh Kuduslah yang akan kita mintai konfirmasinya. Mestinya Roh Kuduslah yang akan menolong kita memberi jawaban terhadap kebingungan, terhadap permasalahan yang kita hadapi, terhadap sesuatu yang tidak kita mengerti. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan membantu kita. Bahkan Roh Kudus akan memberikan satu kemantapan dalam hati kita. Bahkan ketika kita bersedih sekalipun, saudara-saudara, ya,
Roh Kudus akan menghibur kita. Sebab Roh Kudus itu roh penghibur. Dialah yang memberikan damai sejahtera. Dialah yang memberikan sukacita kepada kita. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ya, pandemi ini seakan-akan meningkat lagi. Pandemi ini seakan-akan saudara-saudara itu tidak lepas, terus-menerus mencengkram kota kita, provinsi kita, bangsa kita. Dan tentu kita sendiri jadi was-was ketika keluar rumah. Tentu kita sendiri memiliki kebingungan, memiliki ketertekanan tersendiri. Kapan ini akan berakhir? Kapan permasalahan ini akan bisa selesai? Bapak, Ibu, Saudara, kita butuh penolong, kita butuh penuntun, kita butuh pemimpin yang mampu memimpin kita. Kalau kita minta petunjuk mungkin Bapak PA kita, kalau mungkin kita minta petunjuk gembala kita, Pak Pendeta kita, ya mungkin juga kakak kita, saudaraku, atau orang tua kita, mereka tidak maha hadir. Mereka tidak maha hadir, saudara-saudara. Ya, padahal kita kadangkala membutuhkan segera. Kita butuh satu pemimpin yang maha hadir. Kita butuh satu pemimpin yang selalu setia kepada kita, menolong kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kebingungan, ketika kita, saudaraku, menghadapi badai hidup, ketika kita hilang arah sekalipun. Kita nggak tahu mau investasi apa, di mana uang kita ini mau kita gerakkan kemana. Kita butuh konfirmasi, kita butuh petunjuk. Kita nggak mungkin minta petunjuk kepada orang-orang yang dikatakan paranormal, sementara kita sendiri sebenarnya adalah orang normal, saudara, yang mestinya kita punya guide. Nah, hari ini kita belajar, saudara-saudara, hidup kita izinkan Roh Kudus yang memimpin. Hidup kita izinkan Roh Kudus itu yang memberikan sinyal-sinyal. Hidup kita izinkan Roh Kudus ini mengajari kita, memimpin kita. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih Roh Kudus memimpin kita itu. Bagaimana kita bisa mengerti, oh itu Roh Kudus, oh itu bukan. Saudara-saudara, dalam waktu yang tidak panjang ini, saya ingin menyingkapkan sedikit tentang bagaimana pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak sekali cara Roh Kudus bisa memimpin kita. Banyak sekali cara Roh Kudus menolong kita. Banyak sekali cara yang kreatif Roh Kudus tunjukkan kepada setiap kita. Tetapi saya pagi hari ini ingin meneguhkan apa yang sudah diperbuat Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua dalam waktu yang tidak panjang, saudara. Oleh karena itu mari kita lanjutkan firman Tuhan kita di Yohanes, saudaraku. Ya, siapa itu Roh Kudus, saudaraku? Siapa itu Roh Kudus? Dia Roh Allah, ya. Dia Roh Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 32 mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus. Tuh, jadi perkataan Paulus berkata kami dan Roh Kudus, artinya Roh Kudus dan kami dan orang, ya, dan manusia, ya. Tegas firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus dan kami, artinya Roh Kudus bisa bekerja sama dengan kita. Saudara, lanjut lagi, di situ dikatakan yang dikaruniakan Allah. Jadi Roh Kudus itu karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu karunia Allah bagi semua orang yang mentaati Dia. Ya, saudaraku, dari ayat ini kita bisa lihat, saudaraku, bahwa Roh Allah itu diberikan kepada kita. Kata kami bisa berkata bahwa kami dan Roh Kudus, saya dan Roh Kudus. Ya, saudaraku, di dunia ini kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, ya, yang dikaruniakan Allah bagi yang mentaati Dia. Saudaraku, Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus itu Roh Tuhan. Dia yang mengaruniakan segala sesuatu. Ya saudara, Dia itu hidup. Dia bukan benda mati. Dia hidup, Dia juga
berinteraksi, dia bisa punya perasaan sedih, dia bisa punya perasaan duka, dia bisa punya perasaan sukacita, dia juga punya perasaan luar biasa ketika kita sedih. Roh Kudus bisa menghibur kita. Roh Kudus, saudaraku, roh lemah lembut, roh damai sejahtera, roh sukacita itu. Ya, semua karunia yang ada dikerjakan oleh Roh satu, yaitu Roh Kudus. Dia datang dari Allah. Dia roh yang lemah lembut, dia roh penghibur, dia roh sukacita. Oleh karena ini saudara, inilah yang dibutuhkan dunia. Yang tadi saya katakan, yang dunia ini sekarang saudaraku situasinya sedang carut marut ya. Dimanapun saudaraku ya, Anda lihat saudaraku, kebutuhan begitu melonjak tinggi saudaraku, dan orang susah menggapainya. Juga antara politik berbenturan saudaraku, teori satu dengan teori satunya tidak sejajar saudaraku. Kemudian COVID begitu tingginya saudaraku, orang tidak tahu mau lari kemana saudaraku ya. Sudah katanya ada injeks vaksin, tapi pada kenyataannya setelah divaksin bisa kena lagi. Saudaraku, kita mau lari kemana? Kita berharap kepada siapa kalau demikian? Tetapi saudaraku, syukur kepada Tuhan, Dia mencurahkan rohnya kepada kita. Ya, nah hari ini, siang ini, mari kita lihat dari firman Tuhan, tanda-tanda bahwa itu Roh Kudus yang mengerjakan. Tanda-tanda bahwa itu roh Allah yang sedang menolong kita, yang sedang memimpin kita, yang sedang mengarahkan arah hidup kita. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Saudaraku, saya menemukan tiga hal ciri-ciri kita ini hidup dipimpin Roh Kudus di ayat ini. Ada tiga hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami, yang perlu kita introspeksi. Apakah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Nah, dari Yohanes 14 ayat 26 kita mendapati tiga hal. Ya, cuman tiga hal saja, mudah diingat, saudara. Ya, seminggu ini Anda bisa mengingat. Kalau tiga hal ini Anda ingat, oh aku sedang dipimpin Roh Kudus, berarti aku sedang dalam diri Roh Kudus. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, ya saudaraku, Dia Tuhan memberikan penghibur kepada kita. Saudaraku, kalau hidup kita penuh sukacita, kalau hidup kita penuh damai sejahtera, bukan sukacita yang dari dunia, saya katakan. Bukan sukacita dari dunia. Sebab banyak sukacita dari dunia, saudaraku. Tapi setelah itu permasalahannya tidak selesai. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26 adalah Dia yang memberikan penghibur kepada kita. Roh penghibur itu. Jadi kita sukacita. Saudaraku, kalau iblis itu maunya kita ini tidak bersukacita. Kita tertekan, kita ada di dalam permasalahan, dan kita tidak punya sukacita. Tetapi Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada kita supaya hidup kita ini penuh sukacita. Nah, saya kembali mengajak kita berintrospeksi. Apakah sepanjang hidup kita dihibur oleh Roh Kudus yang buahnya adalah damai sejahtera, sukacita. Saudaraku, ini penting, saudaraku. Dengan sukacita dan damai sejahtera kita menjalani hidup kita ini, saudaraku, dengan penuh kegairahan. Kita sekalipun ada di dalam permasalahan, tetapi saudaraku, penghiburan dari Roh Kudus yang membuahkan sukacita, yang membuahkan damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, apakah engkau sedang menikmati tayangan ini? Engkau sedang dalam berduka, engkau sedang tertekan, engkau berbeban berat,
engkau seakan kehilangan sukacita. Mari saudara, Alkitab mengatakan tadi di ayat Galatia 5, izinkan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Nah, yang kedua, saudara, dari Yohanes 14 ayat 26 kita bisa melihat, saudaraku, ia sendiri telah memikul dosa Kristian di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya Kristian yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus, Kristian telah sembuh. Saudaraku, aku telah sembuh. Saya telah sembuh, saudaraku. Lalu dia pimpin lagi kepada saya, kepada Mazmur, saudaraku. Mazmur mengatakan, saudaraku, pemazmur itu mengatakan demikian. Ia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala sakitmu. Wih, saya perkatakan itu, saya taruh di atas kepala saya taruh di dalam hati saya taruh di kepala saya taruh di dalam renungan bawah sadar saya taruh ayat-ayat firman Tuhan itu, saudaraku. Saudaraku, malam itu saya tertidur, saudaraku, dan bangun saya segar. Ini Roh Kudus mengajari saya. Ini Roh Kudus yang memberikan pengajaran kepada saya. Ini Roh Kudus yang menolong saya, saudaraku. Dan saya bangun dengan sukacita. Saya bangun dengan damai sejahtera. Istri saya tanya, "Loh, Pak, badanmu wis enak?" "Yo, aku mau berangkat keluar kota ini." "Loh, nanti sakit?" "Ora, aku sembuh. Karena firman Tuhan bilang, aku telah sembuh." Jadi saya katakan demikian sama istri saya, saudara. Karena Roh Kudus telah memberikan pengajaran kepada saya. Yang terakhir, saudaraku, ciri-ciri kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah Dia mengingatkan kita dengan pengajaran Tuhan Yesus, dengan segala perkataan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada kita. Saudaraku, dalam peristiwa badan saya tidak enak tadi, Roh Kudus ingatkan saya akan firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya kebenaran firman Tuhan itu yang mengenai sakit itu. Lalu saudaraku, saya mengalami, saudaraku, dan saya ingat semua firman Tuhan. Coba saudaraku, kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana? Bagaimana saudaraku cara mengingat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Susah, betul nggak? Anda mau mengingatkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita akan haus akan lapar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Suatu saat mungkin saudaraku, Anda membaca itu Anda tidak pahami, tapi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Saudaraku, suatu saat firman itu akan diingatkan oleh Roh Kudus tepat pada waktu Anda memerlukannya, tepat pada waktu Anda membutuhkannya. Saudaraku, yang terakhir, saudaraku, saya ingin sampaikan kepada Anda, lalu bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Lalu bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Pak Pendeta, selama ini saya adalah pemberontak. Pembimbing saya harus doa puasa kalau menasehati saya. Orang tua saya sudah lepas tangan, malah saya ini diserahkan hidup saya ini kepada pembimbing saya, kepada Pak Gembala saya, ke Pak Pendeta saya. Saudara, itu suatu yang baik, itu suatu yang mulia yang orang tua Anda ini, saudaraku, memiliki kerinduan, memiliki keinginan. Tetapi yang terakhir ini, saudara, saya mau tegaskan, dalam menjalani hidup Anda, entah sekarang umur berapa saya tidak tahu, Anda pelajar, Anda sekolah butuh Roh Kudus, Anda kuliah butuh Roh Kudus, Anda menjalani keluarga butuh Roh Kudus, Anda mempersiapkan hidup Anda menikah, Anda butuh Roh Kudus, Anda berkeluarga, Anda juga butuh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada jalan lain. Anda mesti datang kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan rohnya kepada Anda. Yang terakhir saya akan berikan firman Tuhan kepada kita semua untuk kita berani meminta Roh Kudus. Ya, saudaraku, di Lukas 11 ayat 13.
Lukas 11 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebentar lagi kita memasuki pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan ini, saudaraku, mengatakan kepada kita, apalagi Bapa di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada yang meminta. Ya saudaraku, Roh Kudus itu roh ketertiban. Dia tertib, saudaraku. Maka itu saudaraku, kalau Anda tidak tertib, ya Anda misalkan naik motor melanggar traffic light, Anda misalkan saudaraku punya PR, punya tugas, Anda nyontek, saudaraku, Anda tidak mengalami damai sejahtera, berarti saudara, dalam hidup Anda ada Roh Kudus. Anda bertobat, Anda akan mengalami sukacita lagi, Anda akan mengalami penghiburan lagi, Anda akan mengalami pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, tadi Anda akan mengalami damai sejahtera, mengalami penghiburan, berbuahkan damai sejahtera, berbuahkan sukacita. Nah, kalau Anda menyontek, Anda melanggar aturan pemerintah, tidak bayar pajak, saudaraku, Anda akan tidak damai sejahtera. Betul enggak? Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tapi kalau Anda yang selama ini melanggar aturan-aturan, ya, Anda bohong, ya Anda tetap sukacita. Anda tidak ibadah, ya Anda tetap sukacita. Anda ngalami jelek-jelekin orang, ya tetap sukacita. Lah, justru Anda bertanya, yang ngalami seperti itu, Anda mesti bertobat. Anda berarti tidak dipimpin Roh Kudus. Anda pasti tidak dipimpin Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, siang ini kita datang kepada Tuhan. Siang ini Alkitab tadi mengatakan kepada kita, saudaraku, mintalah kepada Bapa, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada dia yang meminta kepadanya. Ya, saudara, kalau Anda sedang sakit, Anda tidak mengalami damai sejahtera, Anda mengalami, saudara, kelemahan tubuh, Anda mungkin dirugikan orang, Anda mungkin difitnah orang, saudaraku, Anda akan tetap mengalami penghiburan dari Roh Kudus yang berbuahkan damai sejahtera, yang berbuahkan sukacita, yang berbuahkan, saudaraku, ketertiban, yang berbuahkan berkat, saudaraku, bagi Anda dan orang lain. Saudaraku, kuncinya cuma satu. Yang pertama, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tinggal setiap pagi Anda mengatakan, Roh Kudus, penuhi aku, pimpin hidupku sepanjang hari ini. Benar? Saudaraku, dan Roh Kudus akan mengingatkan kau akan kebenaran, dan Roh Kudus akan memberikan pengajaran kepadamu, dan Roh Kudus akan memberkati engkau dengan damai sejahtera, sukacita, jalan keluar. Saudaraku, ya, sekalipun kita memiliki kelemahan tubuh, sekalipun kita, saudaraku, saya pernah berkunjung kepada teman, saudaraku, teman dari istri saya. Dia mengalami kanker yang sudah tidak mungkin, saudaraku, ya. Tapi saudaraku, orang ini punya iman yang luar biasa. Saya yakin itu dipertontonkan supaya Kristian dan istrinya itu melihat orang ini, saudaraku, dalam pembaringannya dia bilang, "Kiau, dokter wis angkat tangan." Jadi aku neng kene muji Tuhan, dia bawa bendera, dia kibarkan bendera itu, saudaraku. Dia kibarkan bendera itu, dia memuji Tuhan. Dia bersukacita di dalam penderitaannya. Dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tidak kehilangan, saudaraku, yang namanya ketertiban. Dia tetap cinta Yesusnya. Dia tinggikan nama Yesus, dia kibarkan di pembaringannya. Kami semua meleleh. Kami semua meleleh, saudaraku. Oleh karena itu, saya
sebagai hamba Tuhan, saya sebagai sahabat Tuhan, mengingatkan kepada kita semua termasuk saya. Ayo beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo beri diri kita, saudaraku, diberi sinyal-sinyal, diajari, diingatkan akan kebenaran oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pagi hari ini berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kalau ada saudara-saudara kami yang selama ini hidup, dia mengalir begitu saja tanpa pimpinan Roh Kudus. Di pagi hari dia pergi begitu saja. Di pagi hari dia jalani hidupnya begitu saja hingga malam hari. Hingga datang pagi hari lagi tanpa pimpinan Roh Kudus. Pagi hari ini, saudaraku, saya pimpin saudara untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada firman Tuhan. Kuncinya cuma satu. Yang pertama, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga saudaraku, Anda bisa berkata, kami dan Roh Kudus, saya dan Roh Kudus. Saudaraku, yang kedua, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau yang membutuhkan dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, pimpin saya. Tuhan Yesus, baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Pimpin saya dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, aku mohon. Bapak, aku berdoa, cukup taruh tangan kiri Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di dada, dan angkat tangan kananmu, atau angkat kedua tangan kananmu. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa kepada setiap tangan yang ada di dada atau kedua tangan yang terangkat kepadamu. Baptis mereka dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka, Tuhan, saksimu. Jadikan mereka orang-orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami ketertiban, juga mengalami pengajaran-pengajaran yang ilahi yang daripadamu. Juga kau ingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari saudara-saudaraku, terimalah Roh Kudus, dan mulailah engkau yang lidahnya keluh boleh berkata-kata. Engkau mulai dilawat dan dijamah oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan, terimalah Roh Kudus. Katakan, aku terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, serta melakukannya. Gereja Tuhan, marilah kita responi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita hidupi setiap perkataan Tuhan yang sampai kepada kita. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah giat mengerjakan pekerjaan baik, mendukung pelayanan yang ada dan sedang dikerjakan. Tetaplah menabur, kita akan memberikan persembahan syukur secara bersamaan di setiap satelit dan dimanapun umat Tuhan berada. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang menjamah hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Temuilah setiap kami menjadi umat-Mu yang taat menghidupi setiap kebenaran-Mu. Kami bersemangat menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang.
bagaimanapun kondisi keuangan kami mau terus menabur dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut informasi bagaimana dapat menyerahkan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakonia. Bapak Ibu Saudara dapat transfer ke rekening BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091 755 755 atau diserahkan melalui Gembala Satelit. Gereja Tuhan, inilah waktunya kita bergerak bersama, satu hati, satu visi, menangkan jiwa bagi Kristus. Revival pasti terjadi. Salam kegerakan. Mari kita satukan hati kita berdoa bagi bangsa kita. Bapa, terus kami naikkan doa kami untuk bangsa kami. Tuhan, berkati bangsa kami dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Tuhan, kami berdoa seiring matahari terbit, Tuhan, bawalah bangsa kami datang kepadamu. Bawalah orang-orang Tuhan berpengaruh itu datang kepadamu. Kami terus memberkati pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa dari pemimpin pusat sampai tingkat RT RW, damai sejahtera, pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, rakyat negeri diberkati dengan kesehatan, bebaskan, jagai dari COVID Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi mereka yang sudah terpapar, kesembuhan itu turun. Saudara-saudara kami yang terpapar, kami berdoa kesembuhan itu menghampiri mereka. Siang ini juga di dalam nama Yesus mereka sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima urapi para hamba-hamba-Mu yang sedang berjuang menabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Di bangsa ini kami berdoa, baik itu melalui diskusi. Tuhan, kami berdoa urapi. Tuhan, kami berdoa juga berikan hati yang lembut kepada rakyat negeri ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dimanapun kau berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kepadamu dikatakan firman Tuhan, kau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu. Kau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sementara engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh karena itu Tuhan memberkati keluargamu, memberkati rekening-rekeningmu, memberkati studimu, memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah GKKD Revival. Di dalam nama Yesus.